dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Rohmu. Ibu Bapak, saudara, saudariku yang terkasih, kembali kita diundang di hari Kamis Sembilan Jumat pertama untuk sejenak meninggalkan kesibukan pekerjaan aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang Yesus sampaikan, berjagalah bersama dengan aku 1 jam saja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan menghormati kehadiran Yesus dan Sakral Kudus, mari kita sucikan diri kita dengan mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan mengampuni dosa kita agar kita layak merayakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Pahlawan, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya kepada Allah dan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiada-tiada Roh Kudus kami untuk menghormati satu dengan kudus dari keberkatan kemenangan hidup kami di tengah situasi dan keadaan cuaca yang tidak begitu baik. Kami datang di tempat ini untuk menghormati kehadiran dalam satu dengan kudus. Hadirlah di tengah kami, tinggallah bersama kami di dalam doa ini. Dalam kehidupan sehari-hari tidak senantiasa yang kita rencanakan mengurus lancar menjadi kenyataan. Tidak senantiasa hidup kita baik-baik saja. Ada kalanya kita mengalami kebuntuan ketika masalah persoalan mendepankan dari sebagai pribadi, keluarga, maupun dari tempat bersama. Kegagalan, gagal dalam hidup, gagal dalam relasi, gagal dalam keluarga dan rumah tangga, gagal dalam pekerjaan. Kalau tidak terjadi, membuat kita terperosok di dalam kegelapan. Kita akan menemukan jalan keluar.
Sadar dan mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kegelapan hidup, Yesus adalah cahaya hidup kita, cahaya jati yang tak pernah padam. Yang diperlukan dari kita adalah keterbukaan, kerendahan hati, dan penyerahan diri. Dialah cahaya yang tak pernah padam dalam seluruh kehidupan kita.
dan peringatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dan berkat tinggal pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mengenalkan kamu, keluarlah dari situ dan ikhlaskanlah debu yang kita pilih sebagai peringatan bagi mereka. Lalu berjuang mereka memberitakan bahwa orang harus berdoa, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ini adalah kata Tuhan. Mari kita beri sejenak. Kita sadari kehadiran kita di tempat ini. Kita dengarkan suara hujan turun dalam apa hujan. Terdengar desau angin yang mengerinya. Sesadar saja dan kita berada di tempat ini. Raja kita ada di sini, jiwa kita ada di sini, hati dan rasa kita ada di sini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk diutus mewartakan karya keselamatan Allah. Keselamatan itu menjadi nyata ketika setan dan roh jahat dikalahkan. Manusia mengalami kemalangan dan derita ketika dosa dan maut menyerang keberadaannya. Maka Yesus mengutus para murid untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan sumber utamanya ada pada roh jahat. Para murid diutus berdua-dua, dan kepada mereka diberi kuasa untuk mengalahkan musuh utama yang membawa kesengsaraan dan kematian. Malahan agar pelaksanaan tugas misi penyelamatan bisa terlaksana dengan baik, berfokus pada karya itu sendiri. Beberapa ketentuan diberikan, tidak boleh membawa bekal apa-apa seperti roti, uang, dan ikat pinggang dalam perjalanan itu. Hanya beberapa bekal yang dikecualikan, tongkat dan alas kaki. Mereka yang menerima pewartaannya diminta untuk bertobat. Pertobatan berarti keberanian meninggalkan manusia lama dan memulai hidup baru sebagai manusia baru yang didasarkan pada iman.
hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan. Maka bertobat juga berarti mau berserah kepada Allah yang berkuasa membawa orang beriman bersatu dengan Allah melalui pertobatan itu. Tugas para inilah yang dalam perkembangan sejarah keselamatan menjadi tugas utama semua murid Yesus. Maka pertama-tama adalah pertobatan. Kita bertobat, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Ensiklik Paulus mengatakan pada dasarnya gereja bersifat misioner. Ungkapan itu menekankan betapa pentingnya melaksanakan tugas misi itu. Pertama-tama adalah misi pribadi. Saya mau berubah. Keluargaku harus berubah berdasar pada iman akan Kristus. Karena tanpa iman tanpa perbuatan adalah mandu dan tak ada duanya. Maka musuh utama dari proses perubahan ini adalah roh jahat. Roh jahat tidak rela kita berubah. Dan roh jahat hanya bisa dikalahkan apabila terjadi pertobatan yang memungkinkan Allah berkarya dalam diri kita. Bertobat, mau dan berani meninggalkan kejahatan akan membawa buah-buah kebaikan dan perkembangan daya hidup rohani kita. Meningkatnya kualitas iman yang menjadi makin dewasa. Maka orang yang dibaptis ikut sertakan dalam wafat Kristus, mati terhadap dosa, dan diikut sertakan dalam kebangkitannya untuk menerima keselamatan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita semua yang sudah dibaptis wajib ikut serta dan ikut ambil bagian dalam misi karya keselamatan Kristus ini. Pertama-tama misi untuk diri pribadi, yaitu bertobat, mentaati perintah Yesus secara konsekuen dalam hidup sehari-hari. Maka pertanyaan kecilnya adalah, mana dalam diriku yang harus kuubah? Sungguhkah aku telah menepati janji-janji baptisku, janji krisma dan janji perkawinan? Ataukah aku terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga hidup rohani menjadi terabaikan? Masalah dan persoalan akan selalu ada sepanjang hidup kita. Mari kita jadikan masalah dan persoalan itu sebagai alat untuk menempa iman kita, sehingga kita lebih mudah yang kokoh, kuat dan tangguh, tak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, baik itu pribadi, keluarga maupun dari kehidupan bersama di komunitas. Kita beri sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang menegur kami.
hati yang paling dalam kami menyerukan nama Yesus, jalan kebenaran dan hidup kami. Yesus
Ya Tuhan, kami hendak berseru menyerukan apa yang bergejolak di dalam hati kami, luka-luka batin yang kami rasakan, luka-luka karena orang-orang menggores hati kami dengan kata-kata yang tajam, luka-luka karena berbagai masalah dan persoalan yang menerpa kami, yang kadang-kala membuat kami kehilangan harapan. Engkau bersabda kepada kami, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pada bagian ini kita akan menyanyikan Kyrie eleison 4 kali. Kemudian saya akan mengawali dengan doa, pujian, permohonan, seruan, dan umat mengulangi frasa terakhir dan disambung dengan nyanyian Kyrie eleison. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu yang kami terima dari orang lain yang mengampuni dan memaafkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima
kami percaya sungguh padamu bahwa Engkau akan benar. Kami mohon juga padamu ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu menghidupi kegiatan kita semua, supaya Indonesia akan memasuki pemilu. Kiranya pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua dapat melaksanakannya dengan kegiatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
kemudian dan menceritakan dari segala duka. Semoga karena itu Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masih banyak hal yang tersimpan di dalam hati kami yang belum kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau telah merencanakan apa yang terbaik bagi kami. Biarlah kami jalani hidup kami seperti yang Engkau inginkan, seperti yang Engkau kehendaki. Semoga rencana-rencana kami dapat berjalan dengan baik, karena kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai bahaya. Berikanlah kelancaran dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Dan lebih dari itu semua, semoga kami tak pernah terpisah daripada-Mu sampai akhir nanti. Diizinkan kami menyapa Allah kami sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita siapkan bagian kedua, kita masuk ke bagian adoration yang mampu berlutut, kita berlutut, kita lambungkan pujian.
sebagai penimba air kehidupan dari saudara-saudara sekalian. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam Putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau anugerahkan kepada kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenanlah kami menyampaikan segala bakti kami kepada-Nya, dan mengamalkan kepada kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pujian umat manusia. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Dia yang maha indah. Terpujilah Dia yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen yang maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung
dengan suci tak bernoda. Terpujilah nama Maria perawan Bunda. Terpujilah nama Maria perawan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Sang Yusuf mempelainya yang amat suci. Terpujilah Sang Yusuf mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Dalam berbagai pengalaman hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Allah membentuk kita menjadi pribadi seperti saat ini. Marilah kita bersyukur dalam Tuhan dengan lagu pujian. Dialah penyelamat kita, dialah sumber sukacita hidup kita.
Terima kasih ya Tuhan atas waktu ini, saat ini, di mana Engkau hadir di dalam keheningan. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini yang tercipta di antara kami, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu sendiri, mendengarkan suara hati kami yang paling dalam. Sebentar lagi karena kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan mengakhiri adoration ini. Setelah kami dalam perjalanan pulang, berkati keluarga kami masing-masing, berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga di dalam keluarga kami juga tercipta suasana hati yang hening, hati yang membawa pertobatan, suasana yang membuat kami merasakan kehadiran-Mu sendiri. Berkati kami dalam perjalanan pulang, hilang kelancaran, sehingga kami dapat sampai di rumah kami dengan selamat, bertemu dengan sanak saudara kami. Berkati orang-orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Berkati mereka yang telah membantu kami mengatur, juga orang-orang baik yang memberikan perhatian kepada kami masing-masing. Berkati pula mereka yang telah menyakiti hati kami dengan kata-kata, dengan tindakan, karena dengan cara itulah Engkau membentuk kami menjadi pribadi seperti saat ini. Tuhan Yesus, dalam jalan kudus Engkau berkata, kami percaya Engkau hadir di setiap doa-doa kami, di setiap saat ini, di setiap saat detik yang kami ciptakan, karena Engkau Tuhan perantara kami. Amin. Terima kasih ucapkan kepada kita sekalian yang hadir, kepada pertama orang yang menyiapkan suasana ini. Terima kasih bagi yang bergerak untuk berdonasi. Silakan terlibat di dalam masukkan dalam berbagai kesediaan. Bagi yang bergerak untuk ikut kursus evangelisasi pribadi, bisa menghubungi salah satu pengurus untuk mendaftar. Akan dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Juni. Mari kita siapkan kita dalam ujian penting.
Kita akan bertemu lagi pada tanggal 29 Februari sekaligus menutup novena Prapaskah Akademi Novena tanggal 21 sampai dengan 29, dilanjutkan dengan pengakuan dosa selama 9 hari berturut-turut, ditutup dengan adorasi tanggal 29 hari Kamis menjelang Jumat pertama. Doa bisa diakhiri secara pribadi. Periksa barang-barang pada bawah akhir selanjutnya akan tidak tertinggal di gereja ini. Dimuliakanlah Tuhan dalam segala Maha Kudus, sekarang dan selama-lamanya, dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.